Iya gelisah Mas, kalau saya mau mencalonkan sebagai presiden itu susah Mas. Wah, kayak gitu. memang saya mengkondisikan kekuasaan saya untuk bisa menjadi instrumen politik dari bahwa oke, kebetulan saya anak pejabat, saya anak presiden, tapi saya bukan kaleng-kaleng loh. Tapi bukankah dinasti politik itu jadi kayak mengkhianati? Karena memang kita bukan mengblame, menghakimi orang-orang. Salam Indonesia. Salam jumpa dengan kami para sindiket di acara Sindiket Talk. Bersama saya Lutfia dan Ari Nur Cahyo. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dinasti politik. Dinasti politik? Iya nih. Emang menariknya apa tuh dinasti politik, Via? Jadi kan selama ini kan kita sebagai warga masyarakat Indonesia nih Mas. Ya, dinasti politik mungkin nggak hanya Indonesia kali ya. Ya di dunia di banyak tempat ya ada sih Ya. dinasti, tapi ya di Indonesia tuh ya ada kekasan lah soal demokrasi kita dengan dinasti politik. Kalau Via sih betul. ngeliatnya gimana sih, kok gelisah gitu dengan dinasti politik? Iya gelisah Mas, kalau saya mau mencalonkan sebagai presiden itu susah Mas. Pasti kayak gitu. Oh, kecepatan aman lu lah, masa langsung pengen jadi presiden ya. Caleg dulu dari iya Caleg dong, dulu ya, pelan-pelan. Atau enggak dari Bu Kades gitu ya. Iya, karena pemilihan kepala desa langsung memilih. Oke. Atau ya sekarang jadi pemilih aktif dulu, pelan-pelan ya. Oke, siap. Emang ada yang salah dari dinasti politik itu apa sih yang? Jadi ini sih Mas, kalau misalnya ngomong Menurut Pia gimana? Kalau menurut tuh gini ya, dinasti politik itu kan identik dengan politik kekerabatan gitu Mas, kekeluargaan. Oke, politik kekerabatan. Oke. Nah, terus itulah yang kemudian bikin kesempatan kami warga-warga biasa yang nggak punya. Berarti Pia warga biasa ya? Iya, warga biasa. Oh, orang tua Pia apa orang tua? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Saya anaknya guru, orang tua saya guru. Warga biasa juga ya? Iya, warga biasa. Oh ya. Oke. Kalau ada anak presiden itu berarti ya bukan warga biasa ya? Ya, itu gitu udah ya. luar biasa karena dia kayaknya bisa lebih mudah gitu dan diperhitungkan kalau masuk ke dunia politik. Contohnya kayak ini Mas, Mas Gibran tuh yang waktu 2021 diangkat jadi wali kota Solo. Dia diangkat lah, dia dipilih menjadi wali kota Solo. Dipilih. Kan lewat pemilihan. Iya betul. Ya kalau dia diangkat, ditunjuk oleh presiden sebagai menteri, mungkin itu ya bukan lagi dinasti politik kali, itu sudah kolusi nepotisme politik kelas 3 misalnya kalau begitu. Bisa jadi gitu. Terus belum lagi tuh Mas Bobi Nasution yang itu kan kalau keluarga Pak Jokowi ya kan. Terus ada Ibu Puan. Oh, Mbak Puan itu dari keluarganya Ibu Megawati. Terus ada Mas Agus. Oh, Mas AHY ya. di Demokrat. Iya, itu kayaknya tuh kita tuh sering kali diberitahu informasi tentang calon-calon tokoh politik di masa depan tuh ya orang-orang yang nggak jauh gitu kaitannya dengan petahana di masa lalu gitu. Nah, itu tuh kayak bikin kami anak muda tuh kayak hopeless banget gitu, kayak hopelessnya mau jadi DPR tapi kayaknya nggak mungkin, aku nggak punya kesempatan ke situ misalnya kayak gitu. Nah, kalau generasi Pia sih ngelihat generasi tuanya kok seperti itu, tapi kan sebenarnya kayak misalnya beberapa politisi muda kan, ada yang bapaknya pejabat, ada yang bapaknya juga wali kota, bapaknya mungkin bupati, ada yang bapaknya presiden gitu kan. Tapi kan itu tuh politisi muda, yang mungkin juga dari angkatan-angkatan ya sekarang. Jadi istilahnya ketika ada praktik dinasti politik atau kekerabatan kan bukan kekasannya generasi tertentu saja. Iya sih. Kalau generasi Via yang generasi milenial, Gen Z gitu ya, melihat misalnya kayak kota terbaru itu kan Mas Kaisang mau masuk ke politik tiba-tiba gitu. Itu responnya secara umum ya, atau menurut Via sendiri deh, kalau menurut Via sendiri bagaimana? Kalau secara umum, kalau dari ini gimana? Kalau anak-anak muda secara umum ya. Kalau dari ngelihat karakternya Mas Kaisang tuh dia kayaknya Gen Z dan milenial banget sih Mas. Jadi dia bisa menarik perhatian lewat anime misalnya. Sempat ada rapat lewat Zoom gitu, pertemuan dengan dia itu ya. Terus backgroundnya tuh anime gitu. One Piece itu menarik. Mas Kaisang meeting di Zoom, terus backgroundnya itu. Oke. Nah itu
cukup menarik sih untuk cari perhatian anak muda gitu. Tapi di lain sisi perihal dinasti politik tadi Mas yang jadi masalah. Kan kita kan hidup di negara demokrasi nih. Nah, tapi bukankah dinasti politik itu jadi kayak mengkhianati demokrasi itu sendiri yang bilang bahwa semua orang oke lah punya kesempatan, tapi pada kenyataannya karena punya branding yang besar gitu, jadi seolah-olah kayak hopeless gitu. Ya, menarik ya untuk melihat dinasti politik itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya, satu sisi memang tidak ada yang menyalahkan bahwa dia anak siapa lah dari siapa mana. Satu sisi kemudian posisi yang sama setiap warga negara mau anak presiden, anak guru, anak petani berhak untuk masuk politik gitu ya. Pada sisi lain kan kita ngelihat kok ya ketika bapaknya menjabat misalnya kok pas jadi mereka kok langsung masuk politik ketika orang tuanya, kerabatnya, bapaknya begitu ketika berkuasa. Sehingga kayak posisinya itu kan jadi gitu ya, Via ngelihatnya nggak equal ya. Iya, gak equal. Titik berangkatnya nggak sama gitu ya. Ya mungkin kita melihatnya tidak equal, tidak sama karena punya brand politik orang tuanya, kemudian punya akses politik secara kalau jabatan politik ya yang berlebih ya begitu ya. Tetapi sebenarnya apa sih yang membedakan kalau di perusahaan kan biasa atau perusahaan keluarga dari orang tua turun ke anak segala macam, orang nggak meributkan. Tapi ketika anak pejabat, apalagi anak presiden gitu masuk ke politik, itu kenapa orang gelisah ya? Kalau menurut Via gimana? Apakah dunia ya jelas dunia politik dan dunia usaha private itu sesuatu yang berbeda. Tetapi menurut Via sih gimana sih ngelihatnya? Lebih ke apa? Aksesnya yang nggak sama atau tadi ya titik berangkatnya nggak sama atau bagaimana sih? Itu salah gelisahnya. satunya. Oke, salah satunya gitu. Salah satunya itu. Terus ngomongin politik itu kan itu menyangkut apa ya nasib seluruh warga. Urusan publik gitu ya, urusan publik, urusan aja banyak orang. Bukan urusan privat mungkin keluarga doang. Ada yang namanya gitu. akuntabilitas. Kalau dalam urusan publik ada public accountability. Akuntabilitas publik. Kalau di perusahaan, company kan urusan private ya itu ya terserah saja bagaimana. Tapi perusahaan juga ada perusahaan publik kan ada juga. Tetapi memang urusan publik, urusan negara, urusan hajat hidup orang banyak ya sebaiknya memang mengakomodasi asas-asas kepatutan publik. Ya sehingga dinasti politik dinasti atau politik kekerabatan itu kalau saya melihatnya bukan pertama-tama kekerabatannya itu. Lebih pertama yang lebih kita harus kritisi adalah bagaimana kelakuan cara politisi itu ketika dia menggunakan akses, menggunakan atribut, menggunakan branding, menggunakan kekerabatan itu untuk tujuan politiknya. Jadi ketika kinerja nih ya Mas, ngomongin kinerja. Ya, ketika misalnya misalnya nih Mas Gibran atau Mas Kaisang atau Mas AHY atau Mbak Puan misalnya itu memang tidak melalui proses-proses dan tahapan yang wajar, ya tentu proses dan tahapannya sama. Ya untuk siapapun, tetapi wajar atau tidak ya ketika dia lompat langsung pada posisi tertentu ya tanpa melalui sebuah tahapan dan proses politik, jenjang karir politik ya, proses asesmen, penilaian segala macam atau pendidikan politik yang kemudian itu dilompati, itu kemudian menjadi satu sisi dalam prosesnya memang dia mendapat privilege sehingga dia lebih dimudahkan dari calon lain, orang lain yang memang kondisinya rata-rata saja. Nah, itu kadang-kadang kan ada sebuah kesombongan, ada sebuah arogansi. Gua anak wali kota, gua anak gubernur, gua anak ini, dan kemudian lingkungan sekitar dia itu juga memfasilitasi bukan hanya memfasilitasi menjadikan kondisi ini sebagai instrumentasi politik untuk memang
mempertahankan status quo. Ya, ibaratnya orang-orang sekitar, ibaratnya kan orang-orang sekitarnya Pak Jokowi, orang-orang sekitarnya Pak SBY atau orang sekitarnya Bu Mega itu kan melakukan inisiasi proses gitu ya untuk supaya nanti ya ketika kekuasaan berada di sekitar elit tertentu, elit keluarga, dinasti politik tertentu, kerabat tertentu, dan dia juga akan ikut dalam arus itu. Ini yang kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya kewajaran proses penjenjangan karir, kemudian proses dia masuk ke jabatan publik, arena publik itu yang sebenarnya ketika itu tiba-tiba langsung dalam posisinya itu yang memang dinasti kan lebih pada orang mengkritisi dinasti lebih pada prosesnya. Iya, kayak proses tahapannya, bukan kayak nggak transparan gitu loh, Mas. Oh, persis. Jadi kalau dia Pak SBY anaknya masuk politik lewat partai, ya sah-sah saja. Tetapi apakah kemudian lingkungan politiknya Pak SBY misalnya kemudian menggunakan memudahkan akses untuk membedakan seperti itu, yaitu yang kemudian membentuk watak karakter kepemimpinan seorang politisi muda yang kebetulan anak mantan presiden atau anak presiden itu kemudian menjadi bedaan. Proses instannya itu yang kemudian kalau memang ada proses karir politik yang harus dilalui gitu ya, penjenjangan yang wajar, itu orang bisa menerima karena hak politik siapa saja boleh. Tetapi ketika shortcut langsung masuk pada posisi tertentu tanpa proses politik, tanpa proses belajar politik, itu yang kemudian menjadikan orang bertanya-tanya, loh ternyata memang orang dinasti politik itu tidak membuat orang melalui tahapan-tahapan proses, tetapi kemudian langsung pada posisinya melompat gitulah. Lompatan itu makanya kita lihat siapa-siapa saja praktik dinasti yang kemudian praktik dinasti by intention by intention dengan maksud dan niat memang menjadikan orang-orang di kelompok kekerabatan ini memang masuk ke gelanggang politik, kemudian dengan proses yang khusus dengan privilege segala macam. Kalau memang tahapan-tahapannya wajar, dia harus melalui seleksi, harus melalui asesmen, harus proses penjenjangan politik, yaitu kan dia juga bertarung dengan sesama lain. Misalnya kita yang anak guru, anak pedagang, anak petani ya bisa punya akses yang sama. Bahwa kemudian orang melihat dia sebagai anak presiden, anak menteri, atau anak gubernur, anak wali kota, itu kan sesuatu yang juga jadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi nilai tambah buat orang itu. Tapi juga justru kalau saya jadi anak presiden, anak gubernur, anak wali kota, saya malah punya beban bahwa saya harus lebih baik dong. Paling enggak setara gitu. Standar dong paling tidak ya. Jangan sampai misalnya ketika saya ikut sekolah partai, sekolah politik, nilai saya dikatrol. Jangan begitu. Nah, justru ada beban. Secara psikologis secara psikologis. Misalnya Mas Kaisang masuk ke politik, dulu Mas Gibran masuk ke politik, Mas Haye masuk ke politik. Bebannya justru karena saya anak ketua partai, karena saya anak presiden, itu jadi beban. Tetapi beban itu harusnya mau memotivasi untuk tampil dengan karakter-karakter kepemimpinan yang baik, bukan kemudian mengkhianati rekan-rekan seperjuangan sama baru masuk ke politik, kemudian mengangkangi mereka dan kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas khusus. Ini yang kemudian kita kritisi, mana-mana kekerabatan politik yang kemudian merupakan bentuk ternak kekuasaan, mana-mana yang kemudian dinasti politik atau kekerabatan politik yang masih dalam taraf yang wajar, karena dia memang tetap menerapkan sebuah merit system dalam proses penjaringan atau dalam proses tahapan-tahapan dan proses politik yang memang harus dilalui oleh kader, oleh calon pemimpin. Nah, kalau menurut Mas Ari itu yang Mas Gibran, Mas Bobi itu dan Bu Puan dan Mas Ahaye itu udah termasuk wajar nggak sih? Apa gimana? Aku nggak pernah ngeliat gimana caranya satu mereka sisi terlibat. Yang lihat kan kita nanti ngelihat ya misalnya
kalau Mas Gibran nanti Mas Kaisang nggak tahu apakah masuk oleh PDIP atau tidak. Lalu misalnya Mas AHY kemudian Edi Baskoro itu kan kita lihat saja bagaimana proses mereka masuk ke politik melalui Partai Demokrat. Lalu Mbak Puan sebagai anaknya Bu Megawati bagaimana dalam posisi sekarang sebagai ketua umum, ketua umum lagi, berarti calon ketua umum nih. Mbak Puan sebagai sekarang posisi kan ketua DPR, sebelumnya juga menteri. Ada ketika dia posisinya melompat, ya mana tokoh-tokoh tadi, atau sebenarnya ada juga kepala daerah yang dia masuk politik prosesnya instan melompat, dikondisikan untuk posisi sekarang, atau memang ada tahapan-tahapannya. Nah, makanya perlu kita lihat bagaimana misalnya ketika Mas Ibas kita lihat dia memimpin fraksi Demokrat di DPR misalnya. Lalu dia sebelumnya juga menjadi legislator di Partai Gerindra. Nah, dalam posisi-posisi itu kan bagaimana dalam proses ketika menjadi legislatif pencalekan ya, proses pemilihan legislatif di dapilnya itu apakah ada instrumen politik yang bergerak khusus untuk dia misalnya. Lalu ketika dia masuk ke fraksi seperti apa, ketika mau menjadi pimpinan fraksi apakah proses pemilihannya gimana. Lalu Mas AHY yang dari militer masuk ke kemudian masuk ke partai, masuk ke politik, itu penjalurannya seperti apa. Ini kan agak kita kritisi misalnya dari langsung dalam posisi langsung ketua umum menggantikan Pak SBY misalnya tanpa ada proses bagaimana meniti karir di internal Demokrat dari posisi dari bawah, atau paling tidak ada proses magang dulu, proses kemudian berproses dulu, tidak bagaimana timing waktu ketika dia masuk ke politik jadi anggota Partai Demokrat kemudian sampai menjadi posisi ketua umum. Tentu kan ada tahapan ya, apakah tahapannya instan, cepat atau wajar. Kalau Mbak Puan misalnya ini bicara elit tokoh partai ya. Mbak Puan itu kan sebelum ketua DPR menteri, sebelum menteri juga dia ke DPP, berapa kali DPP PDIP mengurus pusat, kemudian juga dapilnya kan di Jawa Tengah begitu. Bagaimana prosesnya tentu tidak adalah proses penjenjangannya. Kita bandingkan misalnya lagi kita bicara Mas Gibran dulu masuk ke Solo agak dipaksakan ya ketika di awal. Awalnya dia nggak mau kan? Nggak mau gitu. Saya nggak mau jadi apa-apa. Lalu sekarang dia menjadi wali kota. Yaitu kan bagaimana lingkungan sekitar dia, mungkin bapaknya mempengaruhi, oke sekarang jadi wali kota. Sempat rame ketika di Solo antara internal di PDIP di kota Solo, kemudian punya calon sendiri, tapi kemudian bagaimana Mas Gibran masuk di kompetisi di internal partai, tapi akhirnya beliau yang dipilih atau direkomendasikan menjadi kepala daerah. Lalu sekarang Mas Gibran akan masuk ke politik, kira-kira bagaimana nih jalurnya? Mas Kaisang. Mas Kaisang yang sekarang mau masuk ke politik, itu gimana penjenjangan dan proses politiknya ya. Ketika ada tahap-tahapnya yang dilompati, ketika prosesnya melompat, tiba-tiba ujuk-ujuk ya itu kan ada proses tidak wajar yang kemudian dilalui. Ya praktik dinasti atau kekerabatan politik itu sudah mengarah kepada praktik ternak kekuasaan atau memang sengaja itu dikondisikan supaya dia ya beternak. Itu kan berarti kan bisa kekuasaan itu bagaimana beranak pinak dan berkembang gitu kan. Itu ya ketika kekerabatan dinasti itu dijalankan secara wajar, menurut saya sah saja. Tetapi ketika punya karakter kekerabatan dinasti politik punya karakter melakukan ternak kekuasaan, mengkembangbiakkan dan bagaimana kekuasaan itu beranak pinak di link elit tertentu di keluarganya, itu jeleknya di situ. Jadi saya pikir kalau dinasti itu belum kita lihat baik atau buruk ya, tapi memang ada kerisauan. Tapi ketika dinasti mengarah kepada ternak kekuasaan itu kan sungguh sebuah kerisauan, karena demokrasi dibajak oleh sekelompok elit yang kemudian menguasai arena kekuasaan politik, arena demokrasi yang memang
posisinya siapa saja bisa masuk ke arena itu, tapi karena dibajak oleh elit-elit kekuasaan, kemudian oleh kelompok elit tertentu, sehingga kekuasaan itu hanya bersirkulasi di sekitar mereka saja, keluarga mereka saja, sehingga ya sudah ada mereka yang berkuasa, ada mereka yang dikuasai. Nah, satu hal Mas yang paling sering dikhawatirkan dari dinasti politik ini soal korupsi. Nah, kayak waktu di provinsi Banten, waktu itu Ratu Atut kan dari iparnya, dari menantunya, dari suaminya itu kan masuk ke dalam posisi-posisi penting gitu di pemerintahan. Nah, soal itu sendiri gitu Mas. Ya, itu susah. Berpraktik korupsi ya KKN ya. Iya, KKN. Nah, kan korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, dinasti politik ketika itu dilaksanakan dengan sengaja, dan berarti dinasti politik yang dijalankan dengan sengaja, dengan intensional gitu ya, itu berarti mengarah ke ternak kekuasaan. Kalau itu sudah mengarah ke ternak kekuasaan, pasti ujungnya itu kan nepotisme di lingkungan mereka, kekuasaan bergila di antara mereka sendiri. Pasti ada kolusi di situ. Ketika segelintir elit menguasai entah itu partai, entah itu provinsi, entah itu kemudian bagaimana negara misalnya, itu ya istilahnya kekerabatan politik itu menjadi kanker yang memang menguasai negara dan kemudian atau provinsi atau wilayah pemerintahan tertentu, sehingga pasti kekuasaan yang absolut itu punya kecenderungan untuk juga absolute power corrupt absolutely gitu. Jadi kekuasaan yang mutlak itu punya kecenderungan untuk juga mengarah, punya kecenderungan tendensi untuk juga ke praktik korupsi yang sifatnya absolut, karena memang kekuasaan pada segelintir orang, tidak ada fungsi check and balances, tidak ada fungsi kontrol. KKN terjadi, sehingga hampir pasti memang ternak kekuasaan itu kemudian masuk kepada praktik-praktik KKN yang kemudian korupsi yang kemudian merajalela. Karena memang tidak ada fungsi kontrol di antara mereka, karena mereka ya sudah mengamankan kelompoknya sendiri. Nah, ini kecenderungan yang memang ditakutkan, karena memang punya kecenderungan ke sana. Makanya saya tidak mempermasalahkan persoalan dinasti itu pada saat berangkatnya, pada saat dia dimulai, karena kebetulan titik berangkatnya dia anak petinggi partai, anak presiden atau anak pejabat. Tetapi bagaimana ketika dia sudah dalam posisi kekuasaan, menjalankan amanah kekuasaannya. Jadi waktu yang akan membuktikan itu, walaupun kita kan mewaspadai potensi-potensi itu ke arah sana, sehingga kekhawatiran kita kan persis tadi dinasti, kemudian KKN itu sesuatu yang saling berkelindan ya. Sehingga kita mau sebenarnya kekhawatiran kita lebih pada wanti-wanti jangan sampai dinasti politik yang terjadi atau munculnya anak-anak pejabat, anak presiden gitu yang jadi masuk ke kancah kekuasaan, kita mewanti-wanti jangan sampai kemudian masuk ke ternak kekuasaan yang kemudian terjerumus pada KKN tadi. Nah, tadi kan Mas Ari sempat nyinggung tuh soal dinasti itu sekarang tuh seolah jadi hal yang wajar dan lazim. Tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada Mas aturan yang menunjukkan bahwa ini tuh udah melewati batas loh, atau gimana gitu. Harusnya gimana tuh Mas ini nih ke depan? Wajar dan biasa, dalam arti ya kita kan nggak bisa membatasi hak politik warga negara ketika dia kebetulan anak presiden, atau dia kebetulan Mas Kaisang masuk ke politik kebetulan dia anak presiden. Tapi apakah Mas Kaisang juga masuk ke politik karena juga pasti ada pengaruh, bagaimana ya bapak saya jadi presiden ya, kakak saya ada ketertarikan karena lingkungan keluarga itu kan lingkungan jadi lingkungan politik, udah tertarik. Ketika memang kekuasaan itu wajar atau tidak wajarnya lebih pada ini kan kita lihat apakah nanti jadi tren ya. Tapi kan kalau kita melihat beberapa presiden kita itu kan
mulai dari sekarang Pak Jokowi, Jokowi. sebelumnya Pak SBY, sebelumnya ini presiden yang dua presiden yang dipilih langsung ya. Dua periode Pak Jokowi, sebelumnya dua periode Pak SBY, kemudian Bu Megawati juga dia anak presiden, kemudian Mbak Puan juga anak presiden yang Megawati presiden. Kalau kita bandingkan ini kan sebenarnya sama saja dalam arti kerabatnya, anaknya, keluarganya itu tertarik di politik. Tapi bagaimana proses masuk politiknya yang saya katakan wajar atau tidak wajar. Proses. Bahwa misalnya karena saya seniman, anak saya menjadi seniman, itu hal yang wajar toh. Tapi ketika saya politisi, anak saya politisi, hal yang wajar saja. Sebenarnya hal yang wajar. Tetapi yang menjadi tidak wajar ketika saya politisi, anak saya politisi, saya presiden, dan anak saya menjadi wali kota atau menjadi pejabat daerah, itu karena memang saya mengkondisikan kekuasaan saya untuk bisa menjadi instrumen politik dari anak saya, atau si anak tersebut menggunakan instrumen politik ayahnya untuk pemenangan politik. Nah, itu kan yang, tetapi sebenarnya overall waktu yang akan membuktikan bagaimana karakter kepemimpinan, genuisitas kepemimpinan dari orang tersebut. Misalnya Bu Megawati, anak presiden, menjadi presiden, memimpin partai terbesar sekarang. Tapi kan proses dia masuk ke politik itu kan tentu tidak mudah, perjuangan. Berarti penekanannya jadi di proses track record, itu ya, proses alurnya, terus kinerjanya juga. Ada akuntabilitas yang kemudian melihat. Lalu misalnya bagaimana sekarang Mbak Puan yang kemudian anak Bu Mega masuk ke politik, apakah prosesnya wajar atau tidak wajar? Kita lihat saja satu persatu. Mas Gibran kemarin masuk ke politik, prosesnya wajar atau tidak wajar? Mas Kaisang ini kira-kira prosesnya wajar tidak wajar? Itu pertama prosesnya. Kedua, kita lihat nanti soal kapabilitas kepemimpinan dia, kinerja dia ketika memimpin seperti apa. Apakah ini kaleng-kaleng saja? Ataukah memang emas gitu loh, atau berlian? Itu kan akhirnya kan waktu atau pembuktian kepada rakyat, kepada publik sebenarnya soal public accountability, bahwa kebetulan saya anak pejabat, saya anak presiden, tapi saya bukan kaleng-kaleng loh, saya memang punya kapasitas dan saya bisa memberikan kepemimpinan yang baik dan punya kinerja politik yang baik sehingga saya layak. Justru saya layak, dan kemudian beban politik saya itu bisa saya balikkan menjadi sebuah jawaban bahwa saya memang layak. Dan mungkin berkah bagi masyarakat. Ya, menjadi berkah. Ketika waktu membuktikan bahwa ini malah jadi bumerang, itu yang kemudian saya pikir sistem demokrasi akan menghukum generasi ini, anak ini, atau mungkin keluarga politik ini, ya nanti dengan demokrasi itu kan, dengan pemilu itu kan sebuah hukuman politik sebenarnya. Seperti apa, walaupun itu pun akhirnya orang kan mudah lupa karena ingatannya pendek ya. Bagaimana generasi-generasi keturunan dari kekuasaan politik itu ketika kembali ke politik, misalnya di Filipina itu kan orang lupa bagaimana dulu otoritarisme hampir ratusan tahun ya. Kemudian Marcos, kemudian ketika anaknya sekarang muncul lagi, orang ingatannya pendek, kemudian terpilih menjadi presiden ya. Walaupun begitu, akhirnya tadi soal bagaimana pembuktian dia sebagai pemimpin politik, bagaimana tidak lepas dari bayang-bayang keluarganya, tapi juga bisa tampil dalam bayang-bayang keluarganya juga menjadi pemimpin yang memang mumpuni. Nah, kuncinya di situ. Akhirnya ya waktu, soal pembuktian, waktu bagaimana dia bisa memimpin. Ya tadi makanya problematik memang pemimpin soal kekerabatan dinasti. Iya. Karena memang kita bukan menghakimi orang-orang yang kebetulan masuk politik karena faktor ayahnya atau keluarganya, tetapi kita mengingatkan bahwa justru beban politik mereka berat karena mereka harus membuktikan minimal dia seperti keluarganya atau ayahnya atau ibunya ya. Tentu dia harus lebih baik, tentunya minimal kan sama. Iya. Jadi ada standar kepemimpinan. Kalau anaknya Jokowi ya minimal punya kepemimpinan seperti Pak Jokowi atau bahkan lebih baik.
Justru beban ini yang menjadi harus kita ingatkan. Walaupun kita juga mengkritisi hal-hal yang memang menjadi potensial menjadi bumerang, atau mudarat yang kemudian, tapi ketika manfaat benefit tapi kemudian dia bisa menunjukkan ya justru sesuatu yang positif ya. Tinggal makanya kita orientasi melihat pada proses dan hasil kepemimpinan dia. Bukan pertama-tama titik berangkatnya bahwa dia memang anak presiden atau anak pejabat atau anak ketua umum atau apa, tapi bukan proses dan kemudian hasil yang ketika kita lihat output ya, lebih kepada proses dan output kepemimpinan dari orang ini. Iya, kayaknya sudah habis ya, Pia ya. Habis waktunya, guys. Kalau masih ini kita sambung ke seri berikutnya. Masih gitu. ada hal yang mau diobrolin lagi, tapi karena waktunya udah habis, nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam Indonesia. Salam Indonesia.